Hai guys, Geeksif di sini. Kali ini kita mau bahas sinologi atau NAS atau apapun itu kalian nyebutnya yang biasanya dipakai sama orang-orang buat nyimpen files, nyimpen foto, nyimpen video dan apapun itu yang mau disimpan. Jadi sinologi ini lebih tepatnya dia bisa dipakai untuk seluruh lapisan masyarakat mungkin. Jadi mulai dari pengguna rumahan, kantoran, startup itu bisa pakai sinologi buat simpan file. So, di sini kita udah punya nih tampilan sinologi versi demo. Jadi kalian kalau mau nyoba juga bisa nih guys pakai demonya sinologi, ini gratis dan bisa dipakai sama siapa aja. Kalian tinggal pergi ke demo.synology.com, nanti ada dua opsi di bagian NAS or SAN and surveillance. Mungkin ini lebih ke CCTV ya, seperti CCTV video dan lain-lain. Nah, kali ini kita mau fokus ke NAS dulu. Coba klik ini, try DSM 7.2. Kalau di sini itu dia bilangnya di Station Manager. 7.2 itu versi dari DSM-nya tersebut. Nah, kita klik try, kemudian kita akan nunggu nih beberapa saat buat disiapin halaman demonya sama sinologi. Setelah 100% kita bisa continue, kita akan diarahkan ke page baru. Oke, kita udah masuk nih cuy ke tampilan demonya sinologi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini, baik versi demo ataupun versi servernya kalau diakses akan seperti ini, kalau diakses via browser. Ada beberapa icon, terus kemudian ada widget juga dari sinologi, terus ada di kanan atas ini ada opsi untuk notification, kemudian user atau personal, terus widget, dan di widget ini kalian bisa nambah bisa nambahin widget-widget yang udah tersedia di sinologi. Jadi cukup banyak widget yang disediakan sama sinologi dan cukup membantu juga, ada storage, kemudian connected user dan lain-lain. Di sini kalian bisa add widget semau kalian. Jadi ini lebih customize sih, bisa dibilang gitu ya. Nah, di sini ada tombol menu dan di sini kalian bisa lihat semua apps yang kalian install nih. Misalnya kalian nanti udah ada sinologi sendiri atau versi demonya. Jadi di sini adalah semua apps yang udah terinstall di sinologi. Ada banyak nih apps-nya yang udah diinstal sama sinologi di versi demonya ini. Ada Hyper Backup, Synology Photo, Package Center, dan lain-lain. Itu masih banyak banget nih yang nanti kita bisa kulik bareng buat bahas tiap apps atau service-nya gitu. Kita mau lihat ke Package Center aja ya. Jadi ini kita pengenalan aja dulu biar lebih familiar sama sinologi. Terus basic banget sih, jadi buat kalian yang udah pakai sinologi lebih lama mungkin ini bukan buat kalian. Jadi ini buat kalian yang baru mau ngulik sinologi nih, bisa banget lanjutin video ini. Dan basicnya apps-apps yang tadi di tombol menu, kita manage-nya di sini. Jadi kita bisa install apps, kita bisa remove atau uninstall, kita juga bisa update apps yang udah keinstall. Jadi ada semacam Play Store-nya sinologi, banyak apps yang bisa dicoba. Dan ini sangat membantu sih buatku secara personal karena banyak apps yang cukup membantu dalam keseharian. Kemudian ada beta package. Beta package itu adalah apps-apps dari sinologi yang statusnya masih beta atau masih dalam tahap pengembangan, tapi udah bisa dicoba. Tapi ya harap dimaklumi ya kalau misalnya nanti nggak bekerja dengan baik gitu, karena masih beta. Jadi beta ini bisa kita buat coba-coba fitur barunya atau fitur baru di apps-nya. Kemudian lanjut di control panel. Di control panel ini cukup banyak pengaturan yang dikasih sama sinologi. Ada banyak banget, kalian bisa setting-setting share folder, network, dan masih banyak. Jadi nanti kita cuma mau buka-buka aja ya. Jadi kita nggak akan ngulik lebih dalam karena itu akan sangat panjang sekali dan kita akan punya segmen sendiri nanti buat bahas tiap fiturnya. Nah, sebagai contoh ini ada share folder. Ini kan versi demonya sinologi ya. Jadi di sini udah ada share folder yang udah ada semenjak nenek moyang, enggak sih. Mungkin semenjak server demo ini didirikan ya. Jadi kita udah langsung dihadapkan sama beberapa share folder yang dibuat oleh sinologi dan
Ya kita kalau mau buat sendiri sih juga bisa di bagian create ini kita bisa juga buat share folder sendiri. Nah, nanti fungsinya apa kita bahas di lain waktu aja. Lanjut di file services. Ini cukup banyak service yang bisa kita pakai ya cuy sebenarnya. Ada SMB, NVS, FTP, Racing, dan ada fitur advance buat teman-teman yang udah advance dan mau ngulik lebih dalam atau mau integrasi ke service yang lebih advance itu bisa banget. Lanjut ada di user dan group. User dan group ini ya sama kayak apa ya? Ya user. Jadi nanti kalian bisa bikin user misalnya adik kalian, bapak kalian, ibu kalian mau akses ke NAS buat lihat foto-foto keluarga misalnya atau mau lihat video keluarga. Nah, itu bisa banget nih. Nah, di sini kalian bisa create user, terus group dan ada advance juga. Kalau grup ini nanti lebih dipakai buat misal kita mau ngelimit grup keluarga kecil misalnya atau apapun itu. Nah, nanti kita bisa limit di situ di bagian grup. Kemudian ada info center. Di info center ini ada beberapa informasi yang bisa kalian cek mulai dari server name, kemudian CPU, terus ada network, ada storage service dan ya kalian bisa cek apa ya? Ini mungkin spesifikasi ya. Kita bisa bilang spesifikasinya Synology ini dia pakai apa aja. Dan ada apa namanya? Service juga. Nah, di bagian service ini ada informasi port yang aktif, kemudian ada informasi tentang firewall-nya, apakah diizinkan atau tidak diizinkan, itu ada semuanya di sini. Kemudian aku mau nyoba resource monitor. Di sini kayak semacam bisa monitor CPU, memori, network, disk, volume, dan lain-lain. Jadi kayak kalau di Windows tuh kan ada task manager ya, jadi kita bisa cek CPU-nya jalan berapa, memorinya kemakan berapa, networknya sampai berapa, dan lain-lain. Di sini juga ada task manager buat tahu service apa aja yang sedang running, dan biasanya kalau aplikasi yang beta tadi ada beberapa apps yang dia resource-nya cukup makan banyak. Jadi kalau dirasa bikin NAS jadi lemot, di-kill aja. Terus ada connection. Connection ini user yang lagi connect di Synology karena sekarang pakai demo dan username dan passwordnya udah dikasih sama Synology ya kita akan terdaftar sebagai demo user ini atau demo user ini adalah userku yang sedang kupakai buat login di sini. Nah, ini kalau nanti udah ada banyak yang login, misalnya kalian punya NAS untuk keluarga dan ada keluarga besar yang lagi login nih mau sharing foto, sharing video, di-kill aja. Enggak. Kita bisa maintain misalnya ada user yang nggak diizinkan nih masuk di teknologi dan kita nggak tahu itu siapa. Nah, itu di-kill aja karena ya kita punya keleluasaan buat maintain semua akses di sini gitu. Kurang lebih gitu cuy, pengenalan sinologi yang mau tak share buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi juga buat kalian yang mau ngelirik ke storage server buat rumah, buat kantor, ataupun buat yang lain. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.